Tingkat kemandirian bangsa Indonesia akan semakin tinggi jika seluruh warga negaranya mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Hal ini bertujuan sebagai bentuk pertahanan perekonomian menghadapi ketidakpastian ekonomi global, di samping itu juga untuk membangkitkan nasionalisme. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu menggunakan sumber daya material konstruksi dan sumber daya peralatan konstruksi yang telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, termasuk Indonesia. Keberadaan internet dan media sosial telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain hal positif, kehadiran internet pun turut mengundang banyak penyalahgunaan media sosial. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan kemajuan teknologi. Contohnya, upaya memperkenalkan budaya dan pariwisata melalui publikasi di media sosial. Pancasila sebagai nilai-nilai luhur harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menempatkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan infrastruktur, maka arah dan gerak pembangunan nasional harus mencerminkan pengamalan semua sila Pancasila sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif bahwa tidak ada daerah yang merasa terisolasi dan tertinggal dari daerah lainnya. Pasalnya, aksesibilitas menuju daerah tersebut dapat terbuka. Kendaraan dan pasokan barang pun yang tadinya sulit menjadi lancar karena adanya infrastruktur. Semua ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas, membuka keterisolasian, dan memudahkan biaya logistik. Jadi, ini bukan sekedar demi memajukan ekonomi, namun juga untuk mempersatukan Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia bersama sektor swasta berupaya memperbaiki jalur sektor ekonomi dan perdagangan melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, dan perbaikan terminal-terminal di Indonesia. Infrastruktur hendak dijadikan pula basis program penjelmaan nilai-nilai Pancasila, khususnya persatuan sila ketiga dan keadilan sosial. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, pembangunan infrastruktur di Indonesia yang semakin berkembang merupakan hasil dari inovasi-inovasi anak bangsa. Munculnya inovasi tersebut membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit. Pembangunan infrastruktur atau melakukan revitalisasi pada fasilitas publik, misalnya di sektor perdagangan, memberikan dampak signifikan bagi roda perekonomian masyarakat. Hal tersebut juga mendorong daya beli masyarakat semakin tinggi karena adanya fasilitas yang nyaman. Di masa pandemi ini, banyak sekali ditemukan kasus pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor. Adanya program padat karya tunai Kementerian PUPR memberi secercah harapan kepada masyarakat yang berdampak langsung. Selain terbangunnya infrastruktur, pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi sumber penghasilan baru. Hal tersebut diharapkan dapat terus berlangsung agar menjadi salah satu upaya dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebagai bagian dari Kementerian PUPR, kita diberi kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan infrastruktur menuju Indonesia yang lebih maju. Aksi bela negara dimulai dari diri sendiri. Saya Nuraila sebagai ASN Kementerian PUPR menerapkan Pancasila dalam tindakan menuju Indonesia maju. Pancasila yang diimplementasikan dalam pembangunan infrastruktur akan mencapai Indonesia satu. PUPR membangun negeri untuk Indonesia lebih maju. Saya bangga menjadi insan PUPR.